Thưa cô, chủ tướng mời cô đến phòng VIP chờ với chúng tôi một ván bài. 你说什么？怎么可能？我真的遇到 I'm so bad luck。Inilah alur cerita film Girls vs Gangster yang saya rangkum dengan singkat, padat, berisi, dan kenyal. Film dibuka dengan memperlihatkan dua sahabat. Ketika itu Sewen menangis bahagia karena kekasihnya ingin melamarnya. Kimi yang mendengar hal itu ikut bahagia dikarenakan sahabatnya sebentar lagi melepas masa lajangnya dan bisa sepuasnya melakukan adu pedang tanpa berdosa. Malam itu kemudian mereka merencanakan ingin liburan ke Vietnam untuk bertemu dengan salah satu sahabatnya yang bernama Xiaomi. Dan juga sambil merayakan hari-hari terakhir Sewen status di KTP-nya sebagai wanita lazang. Siang harinya di ruang tamu, di sana ada juga Jingjing dan Jialan. By the way, mereka berempat akan bersiap terbang ke Vietnam. Jialan dan Kimi berperan sebagai sepasang sahabat yang tak selalu akur. Terlihat di antara mereka saat bertemu saling ejek satu sama lain. Tetapi Sewen yang wataknya adil, makmur, dan sejahtera, ia selalu menenangkan keduanya. Sehingga sampai saat ini hubungan di antara mereka masih dalam keadaan baik-baik saja. Itulah fungsinya seorang sahabat saling mengisi setiap kekurangan. Singkat cerita, mereka sudah di bandara. Terlihat Jalan yang keluar dari balik ruangan yang begitu seksi dan memukau. Membuat Kimi yang melihat hal itu merasa risih dan takut kalah bersaing dalam segi kecantikan. Dan mereka pun langsung OTW, on the way. Sesampai di Vietnam, mereka disambut pria yang super kece badai membahana dengan ciri khasnya rambut ala opa-opa. Sarang Hyo. Dia adalah sopir travel yang akan mengantarkannya. Saat mau menuju mobil, terdengar suara telepon dari ponsel mereka. Rupanya yang menelponnya adalah Xiaomi. Xiaomi menyuruh mereka untuk bertemu dengan salah satu bos yang ada di Vietnam. Karena Xiaomi kebetulan masih ada urusan, jadi pertemuan mereka sedikit terhambat. Malam harinya mereka berempat yang berpakaian bak Cinderella sampai di halaman. Di depan gerbang sudah ada yang menunggu mereka, dialah Bausan. By the way, Bausan adalah bos gangster dan orang terkaya di Vietnam. Sebagai wanita jomblo, Kimi dan Jialan langsung cari perhatian kepada Bausan. Kemudian mereka diajak masuk ke dalam. Di dalam sana ada seorang pelempar pisau terhebat di Vietnam. Dengan keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun, orang itu menutup matanya dan bersiap melempar pisau ke arah wanita yang ada di depannya. Jedar! Pisau tersebut pun langsung mengenai buah pepaya wanita itu. Melihat hal itu, mereka berempat pun mulai sedikit merasakan. Lanjut. Tak lama kemudian datang seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Oh, bukan pria, ini wanita. Dia adalah Tran Ha, jabatannya adalah tangan kanan Bausan. Kala itu dia mengatakan sudah menghabisi orang yang diperintahkan Bausan sebelumnya. Selanjutnya mereka dibawa ke ruangan tamu di mana semua tamu berkumpul untuk merayakan pesta pada malam itu. Di sini Bausan mengajak Kimi dan Jialan bernyanyi. Sehingga membuat mereka berempat mulai merasakan semua akan baik-baik saja nantinya. Saat bernyanyi, Kimi dan Jialan lagi-lagi saling berlomba untuk mendapatkan perhatian dari Bausan. Malam semakin larut, acara semakin ramai dikarenakan Kimi yang beradu minum melawan penduduk sekitar. Walau hanya seorang wanita, kekuatan minumnya jauh dari perkiraan. Pria-pria tersebut menyerah dari Kimi. Kimi kemudian menantang Siwin dan Jialan untuk beradu kuat minum. Awalnya mereka menolak karena tak hobi minum. Tetapi dikarenakan Kimi memaksa, akhirnya Siwin dan Jialan menerima tantangan tersebut. Saat itu mereka disediakan minuman paling keras dan di dalamnya ada seekor kalajengking. Melihat ada binatang di dalam minuman tersebut membuat mereka mual.
Terlihat Siwin yang mencoba untuk minum di angkatan pertama, ia langsung jatuh dan langsung ditandu oleh penikmat-penikmat tubuh. Woi. Sementara Jialan juga tak tahan dengan dosis minuman yang terlalu tinggi ini. Kimi pun juga begitu. Meski awal-awalnya ia sedikit canggung untuk meminum minuman yang berisikan binatang tersebut, ia tetap meminum dan juga memakan kalajengking dengan lahap. Mungkin dalam pikirannya berkata, jangankan kalajengking, burung berbentuk oval pun ia makan. Akhirnya Kimi yang menjadi pemenang saat itu. Atas kemenangan tersebut, Kimi diajak Bausan untuk bersemedeh. Sementara dari kejauhan ada wanita misterius yang mengintai gerak-gerik mereka semua dari teropong. Singkat cerita, atas kemenangannya Kimi tadi, ia tanpa pikir panjang menerima ajakan untuk ngamar berdua bersama Bausan. Di dalam kamar, Bausan meminjamkan cincin keramat untuk Kimi. By the way, cincin ini dipinjamkan selagi di xnxx.com. Tak lama kemudian, belum sempat memasukkan roda, asistennya datang mengatakan ada yang tidak beres di luar. Lalu Bausan pamit kepada Kimi sebentar dan menyuruhnya untuk stay home. Di sini, stay home. Sementara Kimi lagi seorang diri, ia merasakan mual akibat memakan kalajengking saat di luar sebelumnya. Di sini ia tak sengaja memasukkan tangan dan menelan cincin tersebut. Tak lama kemudian Bausan datang lagi untuk mengeksekusi Kimi di atas tilam yang empuk-empuk manja tersebut. Kimi yang telah menelan cincin keramat itu, ia pun panik dan mencoba menyusup untuk lari dari tempat ini. Lalu Kimi bergegas pergi keluar dan mengajak sahabat-sahabatnya yang masih dalam keadaan mabuk. Mereka diajak untuk pergi meninggalkan tempat ini. Saat di luar, mereka bertemu dengan wanita misterius yang meneropong saat sebelumnya. Di sini mereka sedikit meremehkan orang tersebut. Akhirnya mereka pun pergi, sementara wanita misterius tersebut mengikuti ke arah mereka pergi. Singkat cerita, tiba-tiba mereka bertiga sudah ada di pinggir pantai dalam keadaan telanjang. Sementara Jingjing mereka semua tidak tahu hilang kemana. Di tangan Kimi dan Jialan terikat dengan rantai dan sebuah kotak. Sementara Siwin di belakangnya ada tato. Siwin yang mengetahui bahwa di belakangnya ada tato, perasaannya campur aduk. Lalu mereka bertiga berjalan mencari pertolongan. Di sini mereka bertemu dengan seorang pria bernama Dragon. Ya, kalau di film ini dia mengatakan keturunan blasteran antara Amerika dan Korea. Wadaw. Saat di dalam rumah, Jialan yang melihat foto dan piagam penghargaan olahraga tinju yang Dragon miliki. Di sini Jialan merasakan getaran cinta kepada Dragon. Oh, so sweet. Tak lama kemudian mereka meminta busana untuk dipakai. Dikarenakan Dragon tidak memiliki baju perempuan, terpaksa mereka harus menyulap celana Dragon menjadi pakaian sederhana. Dan taram! Meski begini mereka masih terlihat cantik dan bugar. Dragon yang melihat tangan mereka terikat besi, ia berencana untuk mengantarkan ke pandai besi, di mana Dragon berpakaian bak seorang tentara gadungan. Sementara Bausan, ia memeringatkan anak buahnya untuk mencari cincin keramat yang dipinjamkan kepada Kimi malam tadi, dan juga kotak berharga yang dibawa Kimi dan sahabat-sahabatnya. Ketika mereka sedang di jalan, para anggota gangster yang diutus Bausan mengejar mereka. Disinilah aksi saling kejar-kejaran terjadi. Setelah lama saling kejar-kejaran, di sini mereka terjebak di tengah-tengah macet. Terpaksa mereka harus lari. Kemudian mereka menyamar jadi penduduk sekitar sebagai pedagang di atas perahu-perahu kertas. Usaha mereka tak berjalan mulus. Di sini mereka ketahuan lagi. Dragon awalnya mencoba menghalangi mereka.
Namun pada akhirnya mereka harus lari lagi menggunakan perahu dan di sini saling kejar-kejaran terjadi lagi dang sanak. Pada akhirnya para gangster menabrak benda yang ada di depannya dan mereka pun selamat saat itu. Meski selamat namun rantai yang ada di tangan Kimi dan jalan masih belum bisa dibuka karena perjalanan menuju ke Pandai Besi tak sesuai ekspektasi mereka. Akhirnya Dragon dan mereka berpisah sampai di sini. What about you? I'll stay. Go as far as you can. The enemy won't be here anytime soon. Get on the train. Mereka kemudian menaiki kereta untuk mencari Jingjing. Saat di dalam sana mereka ditelepon oleh wanita misterius, mengatakan kode untuk membuka kotak tersebut. Dan ternyata di dalam sana ada 100 batang emas plus batang burung. Dan wanita itu mengatakan jika dalam waktu 24 jam tidak menghabiskan emas tersebut, maka Bausan dan anak buahnya akan terus mengejar. Jika mereka berhasil menghabiskan emas ini, maka Jingjing akan diserahkan kembali. Rupanya Jingjing disekap oleh wanita misterius tersebut. Kemudian mereka berfoya-foya menghabiskan batangan emas tersebut dengan makan-makan, beli mobil, saat mau menuju mall. Mobil mereka yang baru beli tadi mogok, terpaksa mereka semua menuju gereja untuk disumbangkan. Sesampai di dalam sana terlihat ada mayat. Mereka pun menghadiahkan emas tersebut kepada mayat tersebut. Namun keluarganya menolak karena permintaan mayat tersebut bukan meminta harta, tahta, dan coli. Ia berpesan hanya meminta 1 kali cium. Siwin yang disuruh sahabatnya terpaksa mencoba mencepok mayat ini. Di sini Siwin muntah karena melihat ketampanan mayat tersebut. Melihat hal itu, para keluarga mayat mengusir mereka dan menyuruh membawa kembali semua emas. Malam harinya, Siwin yang mengetahui tatonya bergambar laki-laki, ia sedih dikarenakan ia akan menikah sebentar lagi. Jika calon suaminya tahu, pasti akan marah. Mereka berdua pun mencoba untuk menghapusnya. 有这么大一个，而且还是一个男人。3个都是一个，你见到那个纹身。 Sepulang dari tempat tadi, mereka sudah dihadang oleh anggota Bausan. Kedatangan mereka untuk mengambil cincin dan juga kotak berisi emas tersebut. Di sini aksi saling kejar-kejaran terjadi lagi, walau akhirnya mereka bertiga memutuskan terjun bebas dari ketinggian menuju arah bawah. Untung saja saat di bawah sana ada perahu polisi yang sedang patroli. Dan mereka selamat lagi dang sanap. Siang harinya mereka sudah berada di kantor polisi. Awalnya mereka takut akan dihukum akibat kesalahan malam tadi. Namun di sana Kapolsek mengucapkan terima kasih atas usahanya malam tadi, karena ikut andil dalam penangkapan penjahat paling dicari. Karena dalam keadaan mabuk mereka lupa akan semuanya. Di sini mereka memutar kembali rekaman yang ada di sana. Di sini mereka berhasil menangkap penjahat yang menggunakan pistol dan sementara Siwin pingsan karena terkejut tatunya sama persis dengan Guy yang ada di sana dan sana. Siwin kemudian dibawa ke rumah sakit. Di sini ia mengetahui bahwa dirinya sudah hamil 3 bulan. Pantas saja dia mau menikah, rupanya bendungan ketulampaknya udah bocor. Singkat cerita mereka melanjutkan misinya untuk menghabiskan emas dengan bermain jodi. Bukannya kalah, Siwin yang bermain menang banyak saat itu. 难道孕妇的运气会特别好？我这地狱。 Kemudian ia disuruh menaiki kelas VIP. Lagi-lagi Siwin menang banyak. 我的底牌是3，你呢？ Disinilah Bausan kemudian datang menanyakan emas dan cincin kepada Kimi. Namun Kimi menjelaskan dan memutar ulang rekaman bahwa emas tersebut harus dihabiskan. Dan saat itu juga wanita bertopeng datang. Rupanya wanita tersebut adalah Maria, mantan istrinya Bausan. Semua ini adalah rencana Maria agar bisa kembali lagi bersama Bausan. Berawal dari mengawasi dari teropong, menyekap di sebuah pantai dengan kotak berisikan emas, lalu menyuruh mereka untuk menghabiskannya, dan berakhir pertemuan yang memaniskan antara Maria dan Bausan. Singkat cerita, Kimi yang sedang ia tak sengaja mengeluarkan cincin dari lubang anusnya dan mengembalikan kepada Bausan dan Maria.
Dan juga Jingjing kembali dengan keadaan selamat dan mereka semua kembali ke China. Sementara film diakhiri dengan pernikahan Sewin dan lompatan indah dari atas gedung dan film pun berakhir. 永远不会孤独。